Baiklah, di sini saya akan membahas resume tentang ini ya, 4 diagnosa ini. Yaitu di sini seorang laki-laki berusia 43 tahun mengalami fever, chills, fatigue, dan juga weakness, non-productive cough plus injection drug use. Injection site biasanya mengalami cellulitis, physical examination adalah scattered bronchi, new cardiac murmur, chest x-ray, nodular opacity, labnya leukositosis, other physical examination yaitu biasanya adalah tricuspid regurgitation. Kemudian juga pasien ini menyuntikkan IV, kemudian juga membawa partikel besar. Partikel besar ini merusak katup jantung sehingga jantungnya akan menempel pada bakteri ini mudah menempel pada katup jantung sehingga terjadi septic emboli. Kemudian juga akan ke paru menyebabkan non-productive cough, nodular opacity pada paru. Tricuspid regurgitation menyebabkan JVD dan juga edema. Infective endocarditis biasanya terlebih dari 90% ya pada katup tricuspid. Kenapa aorta dan juga mitral aman? Karena disaring oleh sirkulasi pulmonar. Diagnosanya dari infective endocarditis. Kemudian juga seorang pasien diberikan antibiotik infusion plus develop pruritic rash plus antibiotik diberikan pada orang sehat seperti pada gambar berikut ya. Ini grafiknya seperti ini. Obat yang masuk adalah vancomycin yang adalah non-IgE mediated, terjadi karena infusion cepat. Patogenesisnya adalah vancomycin menyebabkan infusion cepat sehingga kita aktifkan alarm, menyebabkan juga IgE independent direct mast cell activation sehingga terjadi histamin, vasodilation, pruritus dan juga flushing. Indikasinya adalah gram positif MOA berikatan dengan diala pada dinding bakteri sehingga menghambat elongasi peptidoglikan dan juga cross-linking dinding bakteri. Treatmentnya adalah hentikan obat difenhidramin, setelah membaik baru diberikan infus cepat, tidak masalah. Nah, seorang 45 tahun sudden collapse dan juga death despite resuscitation. Before that mengalami substernal chest pressure with exhaustion, palpitation, dan juga lightheadedness. Histologi seperti ini yaitu etiologinya merupakan autosomal dominan pada beta myosin heavy chain dan juga beta myosin binding protein C. Ini myosin binding protein C dan juga myosin thick filament. Ini adalah normalnya lurus-lurus gini. Kalau ini adalah saling segini ya, disorganized myocyte. HCM menyebabkan disarray sehingga susunan berantakan, menyebabkan aliran listrik pada jantung menjadi kacau sehingga cardiac output menurun, chest pressure with exertion, palpitation, dan juga lightheadedness. Kemudian juga seorang laki-laki berusia 53 tahun mengalami progressive exertional dyspnea, smoking 2 pack per hari selama 35 tahun. Physical examination adalah increase anteroposterior diameter, decreased breath sound, scatter wheezing, no peripheral edema plus explain absence of peripheral edema. Jawabannya adalah itu increased tissue lymphatic drainase. Diagnosisnya adalah COPD, mengalami suatu hipoksia sehingga vasokonstriksi pulmonal, tekanan jantung kanan meningkat, gagal jantung kanan yaitu biasanya karena diagnosanya core pulmonal yaitu atas dasar vasokonstriksi pulmonal dan juga tekanan gagal jantung kanan biasanya menyebabkan peripheral edema ya. Tapi pada di sini juga pasien tidak ada peripheral edema. Nah, tekanan ini yang menyebabkan edema biasanya adalah hidrostatik, yaitu tekanan keluar oncotic, tekanan masuk limfe mengalirkan sisa air. Nah, di sini pasien tuh nggak ada peripheral edema karena pembuangan darah melalui limfatik masih baik.